Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Wanita itu sepertinya menggambarkan 3 benua lainnya dengan penuh semangat. Saat dia terus menggambarkan situasi dari 3 benua lainnya, ada sedikit kesepian dan ketidakberdayaan dalam ekspresinya. Berbagai pikiran berkeliaran di benak King Sui. Wanita dengan pakaian Cina kuno menunggangi naga hijau yang berkomunikasi secara telepati dengannya berasal dari 3 benua lain ketika dia menanyakan asal-usulnya. Istana Raja Iblis juga terletak di 3 benua lainnya. Kura-kura tua yang dia temui sebelumnya juga merupakan binatang iblis kuno, jenis yang murni, tentu saja. Reruntuhan medan perang kuno dikabarkan berisi pil dewa, senjata dan baju besi ilahi, serta telur diberkati dari binatang iblis kuno. Telur-telur itu disegel ketika mereka masih dalam tahap remaja. Itu akan menjadi tempat peluang dan bahaya. King Sui menantikan 3 benua saat dia mendengarkan deskripsi wanita itu. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sebelum memutuskan untuk pergi ke sana, tentu saja. Senior, apa kau tahu kekuatan macam apa yang dimiliki alam dewa semu? Saya tidak tahu. Ada banyak level di alam dewa semu juga. Perbedaan antara setiap level seluas jurang alami. Wanita itu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Lalu apakah ada banyak pembudidaya dewa semu di 3 benua lainnya? King Sui terus bertanya. Saya juga tidak yakin. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa luasnya 3 benua lainnya. Mungkin Anda akan mengetahuinya di masa depan. Persis seperti tanah di bawah kakimu dan kuburan orang mati yang kesepian. Ada batasan seberapa jauh seseorang dapat berjalan menyusuri jalan setapak dan berinteraksi dengan apa yang dapat mereka lihat dengan mata mereka. Bisakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Ucap wanita itu dengan lembut. Ya, saya bisa mengerti sedikit. Itu berbeda setiap kali mencapai setiap level. Tidak peduli seberapa baik kita, selalu ada orang yang lebih baik dari diri kita sendiri. Bahkan dewa pun tidak semuanya tak terkalahkan. Kami hanya setetes air di lautan. Tidak mudah bagi kami untuk bersatu dan menjadi gelombang. Apakah ini yang Anda maksud? King Sui merenung sejenak sebelum dia menjawab wanita itu. Lebih atau kurang, tapi tidak juga. Meskipun ada orang luar biasa di luar sana, Anda bisa menjadi orang itu. Bahkan jika Anda tidak dapat mengguncang langit ketika kekuatan Anda tumbuh lebih kuat, masih mungkin bagi Anda untuk membangkitkan gelombang mengerikan di lautan, wanita itu menjawab sambil menatap King Sui dengan seringai. Itu benar, senior, selain sekte Desolate, apakah ada sekte lain di daerah itu? King Sui telah mendengar tentang sekte lain di tempat itu, tetapi dia juga tahu bahwa orang-orang itu tidak berani dan barbar dan mereka memiliki bakat alami yang kuat. Ada desas-desus bahwa darah hewan buas mengalir di pembuluh darah mereka. Menurut legenda, orang-orang dari suku darah binatang di 5 benua adalah tipe orang. Di tempat ini, bagaimanapun, orang-orang dari suku darah binatang lebih kuat dan lebih kuat. Ada. Dibandingkan dengan mereka, mereka dikatakan sebagai daerah dengan populasi yang langka. Berbeda dengan fakta itu, mereka juga cukup kuat. Semakin jauh ke selatan Anda pergi, semakin kuat orang-orang itu, tetapi ada batasan untuk kekuatan itu. Dikatakan bahwa seseorang harus melewati laut selatan yang luas untuk mencapai 3 benua lainnya. King Sui kurang lebih memperoleh beberapa pengetahuan sederhana tentang benua kerbau barat. Dia bisa dikatakan telah mengetahui lebih dari yang seharusnya. Namun, tempat yang dia datangi sebelumnya hanya sedikit, jadi tentu saja kekuatan yang dia temui akan kurang dari itu. Saat kekuatannya tumbuh, dia akan melewati banyak kekuatan level rendah. Dia bisa dianggap sebagai pria yang berjalan di tempat yang lebih tinggi dalam hidup. Orang barbar, orang-orang di daerah pegunungan Desolate juga disebut barbar. Namun,
Dari apa yang bisa dia kumpulkan dari kata-kata wanita itu, mereka juga orang-orang dari suku darah binatang, tetapi hanya lebih kuat dari kebanyakan suku darah binatang. Orang-orang ini dianggap sedikit lebih pintar daripada orang-orang di 5 benua. Oh benar, Sekte Desolate memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang itu, ucap wanita itu. Bagaimana? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepasang jenius dari Sekte Desolate memiliki garis keturunan dari Beast Blood Tribe. Garis keturunan mereka juga murni, ucap wanita itu sambil memandang King Sui. Garis keturunan dari suku darah binatang. Jadi mereka berdarah campuran, gumam King Sui. Dia tahu bahwa bahkan mereka yang berstatus lebih tinggi masih memiliki ciri yang mirip dengan orang biasa. Darah campuran, bisa dibilang begitu. Wanita itu terkejut dengan istilahnya tapi tetap tersenyum. Namun, King Sui agak malu dengan jawabannya. Darah campuran di suku darah binatang bisa berkembang biak, terutama di dunia 9 benua. Suku darah binatang adalah orang barbar, manusia yang tidak berevolusi. Mereka dianggap sebagai binatang berlevel lebih tinggi, namun tidak seperti yang dimiliki oleh iblis abadi. Kebanyakan orang akan memandang rendah orang barbar dan suku darah binatang, itulah sebabnya mereka dianggap musuh satu sama lain. Dan sekarang, Sekte Desolate dan Beast Blood Tribe mungkin telah bekerja sama atau mungkin mereka sudah membentuk aliansi. Selain itu, para jenius itu mungkin dapat menciptakan keajaiban di masa depan karena mereka memiliki penampilan seperti orang-orang di suku darah binatang tetapi otak manusia yang cerdik. Bahkan suku darah binatang akan menyembah mereka. Mereka sudah memiliki semacam kekuatan keyakinan dalam tubuh mereka, yang juga bisa menjadi alasan mengapa mereka hanya akan menjadi lebih pintar. Bakat mereka juga akan tumbuh lebih kuat. Wanita itu menjelaskan perlahan. Kekuatan iman. King Sui tercengang. Jenis hal yang sangat penting ini memang ada. Menurut legenda, hanya mereka yang memiliki pikiran cerdik yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. King Sui menatap wanita itu dengan tercengang. Tepat sekali. Kekuatan iman sebenarnya sulit didapat, kecuali jika seseorang merasa berhutang budi kepada Anda, dan memperlakukan Anda seperti dewa. Ini adalah satu-satunya cara Anda dapat mengembangkan sedikit pun kekuatan iman, ucap wanita itu menjelaskan. King Sui merasa lega, namun, dia masih belum bisa memahaminya sepenuhnya. Karena dia bisa datang ke tempat ini, apapun bisa jadi mungkin. Lebih jauh lagi, kekuatan iman terlalu sulit didapat, menurut wanita itu. Kekuatan iman bukanlah sesuatu yang ajaib. Ini tidak berarti bahwa Anda dapat menjadi seorang kultivator yang tak terkalahkan setelah Anda memiliki kekuatan keyakinan. Mereka yang memiliki kekuatan ini akan dapat mengalahkan target mereka dan mencapai tujuan mereka, membiarkan kekuatan mereka berkembang secara eksponensial dan terkadang membiarkan mereka kehilangan minat dalam pertempuran apapun. Kekuatan ini cukup pencegah, lanjut wanita itu. Adapun kepala sekte atau raja dari sebuah dinasti, apakah mereka akan mampu memperoleh kekuatan iman? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak persis. Sebuah dinasti dapat memberikan kehidupan yang baik kepada rakyatnya, sehingga secara alami akan ada kekuatan iman. Jika sebaliknya, tidak hanya tidak akan ada kekuatan iman, dinasti akan menerima kekuatan kutukan. Saat itu, kemalangan akan menimpa mereka. Kekuatan kutukan. King Sui merasakan denyutan di kepalanya. Jangan kaget, kekuatan iman dan kekuatan kutukan tidak begitu fantastis. Ini kurang lebih merupakan jenis konstitusi ajaib di dalam tubuh. Ketika satu orang dikutuk oleh sekelompok besar orang, mereka pasti akan diingat. Secara alami, mereka akan mendapatkan permusuhan dari beberapa orang, itulah sebabnya mereka dikatakan dibebani dengan kemalangan. Sebaliknya, ada banyak orang yang beriman, yang pada gilirannya akan menjadi semacam aura. Anda akan merasa tertekan saat berperang melawan orang yang terkenal karena keyakinannya. Apakah Anda memiliki pemahaman yang lebih baik jika saya menjelaskannya seperti ini? Ucap wanita itu tersenyum saat dia menjelaskan. Saya melihat,
Bukan sesuatu yang ajaib jika Anda menjelaskannya seperti ini. Ini saya sudah tahu. Jika kekuatan kutukan tidak bisa menjadi kekuatan iman, maka itu juga dikenal sebagai pahala yang baik dan yang jahat. Ucap King Sui terkekeh sambil merasa nyaman. Tepat sekali. Juga, semua kultivator dewa semu memiliki kekuatan iman yang kuat. Wanita itu berpikir sejenak sebelum menjawab King Sui. Semua kultivator dewa semu memiliki kekuatan iman yang kuat. King Sui memikirkannya sebentar dan segera memahami kata-kata itu. Bahkan jika ada banyak pembudidaya dewa semu di 3 benua lainnya, mereka masih dianggap langka dan jumlahnya langka, tidak akan ada satu pun di antara 100 juta orang. Karena masing-masing dari mereka dianggap dewa, mereka tentu saja akan dikagumi oleh banyak orang. Itulah sebabnya King Sui tidak terkejut ketika dia mengetahui bahwa orang-orang ini memiliki kekuatan keyakinan di sisi mereka. Hanya mereka yang memiliki kekuatan iman yang layak disebut Dewa Bumi. Penggarap Dewa Semu memiliki kendala mutlak terhadap mereka yang berada di bawah level mereka. Mereka cukup tangguh bahkan dengan aura mereka sendiri. Apakah kekuatan iman memiliki pengaruh yang begitu besar pada orang lain? Apakah ini semua karena kekuatan iman? King Sui menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan iman, jadi dia ingin memahaminya sepenuhnya. Tidak semuanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kekuatan iman tidak begitu fantastis. Bagaimanapun, setelah Anda mencapai level Dewa Semu, kekuatan Anda akan meningkat secara drastis. Secara alami, aura Anda juga akan mengalami perubahan besar. Pikirkanlah, jika Anda menghadapi kultivator Dewa Semu sekarang, Anda tahu jauh di lubuk hati bahwa Anda akan menjadi penakut. Jadi jika Anda yakin kekuatan iman itu benar, maka Anda akan merasakannya. Jika tidak, Anda tidak akan melakukannya. Ini adalah jenis kekuatan ajaib yang orang lain dapat berikan kepada mereka, seperti potensi yang terbangun di luar kemampuan mereka sendiri. Jenis kekuatan ini agak misterius. Kadang berhasil, kadang tidak, wanita itu menjelaskan sambil tertawa kecil. King Sui sedikit banyak memahami penjelasannya. Kekuatan iman, tentunya jika digunakan dengan benar maka hasil yang dihasilkan akan bagus. Jenis kekuatan ini sangat dalam. Ini dikabarkan sebagai kekuatan dewa. Inilah mengapa Anda tidak bisa mempercayai ini sepenuhnya dan Anda juga tidak bisa tidak mempercayainya sepenuhnya. Wanita itu mengulangi ketika dia melihat ekspresi King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya. Wanita ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak sudah memberitahuku ini. King Sui masih berterima kasih kepada wanita itu. Informasi ini tidak dapat diperoleh dari sembarang tempat atau siapapun. Tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, saya juga menerima berita bahwa para jenius dari Sekte Desolate dapat menerima kekuatan iman dari beberapa binatang iblis karena Heart of Demonic Beast mereka. Dikabarkan bahwa seseorang dapat menerima sedikit kekuatan dari binatang iblis yang mereka jinakkan. Ini juga alasan mengapa Heart of Demonic Beast dianggap kuat. King Sui terkejut ketika dia memikirkan tentang gajah naga skala emas dan dirinya sendiri. Mungkinkah orang-orang barbar itu menghadapi situasi yang sama dengannya tetapi entah bagaimana memperoleh kekuatan iman. Jenis kekuatan ini dapat sedikit meningkatkan kekuatan mereka dan perlahan-lahan terakumulasi menjadi sesuatu yang lebih kuat. Seperti yang dikatakan wanita itu, ini memang kekuatan yang sangat besar karena terkadang dapat meningkatkan kekuatan bakat mereka. Tentu saja, King Sui masih merasa bahwa tidak ada yang lebih baik daripada kekuatan yang dia terima dari gajah naga skala emasnya. Bisakah manusia memperoleh kekuatan iman dari binatang iblis? King Sui menghidupkan kembali keingintahuannya dengan pertanyaan lain. Iya, umumnya, binatang iblis yang telah dijinakkan akan mampu mewariskan kekuatan keyakinan tertentu kepada tuannya. Semakin besar cakupan perubahan yang dapat diberikan pemilik kepada binatang iblis mereka, semakin besar kekuatan iman yang dapat mereka peroleh. King Sui tercengang. Dia memikirkan binatang iblisnya sendiri dan menyadari bahwa mereka sendiri telah mengalami perubahan drastis. Namun,
dia mulai bertanya-tanya mengapa dia belum merasakan kekuatan iman. Bagaimana Anda merasakan kekuatan iman di dalam diri Anda? King Sui menyadari bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang sangat umum. Kekuatan keyakinan di dalam diri sendiri dapat dikenal sebagai tirani aura atau hanya sebuah aura atau ki raja atau ki kaisar. Wanita itu membuat daftar beberapa sekaligus. King Sui akhirnya mengerti penjelasannya. 7 warna pelet dan Emperor's Ki-nya juga dikenal sebagai Forces of Conviction. Dalam arti tertentu, mereka adalah kekuatan iman yang dia cari. Tiba-tiba, King Sui dipenuhi dengan kegembiraan. Paling tidak, dia memiliki kekuatan iman. Apakah pemutakhiran 7 warna pelet baru-baru ini ada hubungannya dengan kekuatan iman? Gajah naga skala emas telah berevolusi dari Diamond Demonic Boar, jadi King Sui langsung tahu bahwa manfaat yang bisa dia peroleh darinya akan menjadi yang terbesar. Namun, King Sui dengan cepat menepis pikirannya atau dalam arti tertentu, dia tidak ingin memikirkannya lagi. Dia masih terbiasa dengan kekuatan yang dia miliki saat ini dan dia tidak menyukai gagasan tentang kekuatan iman yang mendalam yang ditambahkan ke kekuatannya. Setelah dia memikirkannya, King Sui mengalihkan perhatiannya kembali ke wanita itu. Tetapi ketika dia melakukannya, dia menyadari bahwa dia telah memendam kekuatan yang menakutkan di dalam dirinya karena auranya yang sangat kuat. Apalagi, kekuatannya juga cukup mengkhawatirkan. Dia tidak bisa mendapatkan perkiraan pasti tentang kekuatan sebenarnya. Setengah hari telah berlalu. King Sui dapat mempelajari cukup banyak hal kali ini, semua yang berkaitan dengan pengetahuan dari 3 benua lainnya dan benua barat. Sekitar tengah hari, King Sui, Tai Tai Suan dan Yu Ruyan sudah pergi, kecuali wanita yang terus tinggal di sana. King Sui masih tidak tahu harus memanggil apa wanita ini, tetapi dia yakin tentang satu hal, wanita itu pernah ke 3 benua lainnya sebelumnya. Dia adalah wanita petualang. Ayo pergi ke dinasti Yu Agung dan bermain selama beberapa hari, ucap King Sui sambil tersenyum. Kedua wanita itu mungkin bosan keluar dari pikiran mereka dan ingin pergi keluar untuk bersenang-senang, itulah sebabnya mereka berdua mengangguk pada saran King Sui. Namun, keduanya dengan cepat tersipu karena teringat situasi terakhir kali. King Sui terkekeh dan dengan cepat memegang tangan mereka sebelum menggunakan 9 langkah benua. Dalam sekejap, mereka tiba di kota Yan. Apalagi, mereka tepat di manor King Sui. Para wanita menjadi tidak wajar begitu mereka tahu di mana mereka berada. Lagi pula, ini sudah malam. Pada saat ini, Tan Tai Suan berbalik untuk melihat 2 lainnya. Aku akan pergi ke pasar malam. Tan Tai Suan berkata pada King Sui dan Yu Ruyan. Kalau begitu ayo pergi bersama. King Sui menatap Yu Ruyan dan berkata sambil tersenyum. Ah, kalian berdua pergi juga. Lalu malam ini, kalian berdua. Tan Tai Suan panik. Dia tidak ingin melalui situasi itu lagi. Hatinya berantakan saat dia menghadapi King Sui, tidak bisa menenangkan pikirannya. Bukan hal yang aneh terjadi padanya, karena siapapun akan panik jika terjadi pada mereka. Mereka bukan orang asing, bahkan jika memang begitu, itu adalah pemandangan yang tidak mudah dilupakan. Baiklah, ini memang masalah. Saya tidak berpikir kita bisa melakukan ini sepanjang waktu. 2 kali pertama adalah kebetulan. Lagi pula, Yu Ruyan dan saya telah melakukannya berkali-kali dan Anda hanya melihatnya 2 kali. Selain itu, Anda telah melihatnya, jadi kami tidak takut Anda akan melihatnya lagi secara tidak sengaja. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Mereka sudah ketahuan melakukannya 2 kali, jadi kemungkinan tertangkap lagi sangat tidak mungkin. 2 kali pertama cukup kebetulan, namun kata-katanya keluar agak aneh bagi para wanita. King Sui, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yu Ruyan berbicara dan kemudian menarik Tai Tai Suan ke sisinya sebelum dia melanjutkan, kita akan jalan-jalan. Malam ini, kita akan tidur bersama. Jangan katakan tidak. Yu Ruyan dengan cepat menyela ketika dia melihat King Sui hampir membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. King Sui hanya bisa menutup mulutnya dengan patuh. Namun,
dia mengeluarkan 2 boneka dan memberikannya kepada masing-masing wanita. Ini untuk kalian berdua. Setelah itu, ia menjelaskan kegunaannya kepada mereka dan mengajari mereka metode tempering boneka marionet. Ini adalah pelajaran yang bisa dipelajari melalui penglihatan. Mereka dapat memahami metodenya setelah dia menjelaskannya sekali. Setelah meneteskan darah ke boneka kayu tersebut, mereka akan menjadi hidup. Meskipun corak mereka tidak sesegar atau semarak yang dia bayangkan, penampilan mereka tetap cantik. Warna murni dan seperti hidup pada kulit mereka cukup unik dalam arti yang baik. Boneka ini cukup bagus, Tantai Suan berseru dengan senang hati. Ini beberapa aksesoris juga. Lihat mana yang Anda suka dan Anda dapat menempatkannya di kamar Anda. King Sui mengeluarkan sekitar 100 boneka dan menunjukkannya kepada para wanita. Ini semua adalah boneka yang indah dan halus. Tantai Suan dan Yuruyan masing-masing memilih beberapa sebelum mereka berangkat dari Manor. Jalanan sudah diterangi cahaya lampu. Secara keseluruhan, mereka masih akrab dengan jalan-jalan di daerah ini. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sini selama beberapa waktu. Namun, King Sui terbiasa berjalan di sepanjang jalan yang mungkin belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Tujuannya adalah meninggalkan jejak kaki di setiap inci permukaan di dunia 9 benua. Sial baginya, dia menyadari bahwa ini hanya bisa menjadi mimpi yang tidak akan bisa dia raih. Ketiganya memiliki perasaan yang sama saat berjalan-jalan di sepanjang pasar malam. Setiap orang berasal dari latar belakang kehidupan yang berbeda dan mereka semua suka melihat struktur kehidupan yang sama. Apakah mereka sama dengan mereka atau tidak? King Sui tidak terkecuali saat dia terus mengamati berbagai jenis orang di sekitarnya. Ibu, aku mau yang itu. Suara muda terdengar. King Sui melihat seorang wanita muda menggendong seorang gadis kecil yang lucu di pelukannya. Wanita itu tidak secantik itu dan dia cukup polos. Namun, dia memiliki ekspresi penuh warna dari cinta keibuan yang terlukis di wajahnya. Gadis kecil itu baru berusia sekitar 2 atau 3 tahun. Dia sedang berbicara dengan ibunya sambil menunjuk ke arah sebuah kios barbeque. Kamu gadis rakus, jika Anda makan itu lagi, Anda akan sakit perut. Ini akan menjadi yang terakhir, oke? Wanita itu menyeringai. Oke. Melihat situasi ini, King Sui memikirkan anak-anaknya sendiri. Orang kaya atau miskin dan status sosial mereka akan berbeda juga. Tapi kebahagiaan akan tetap sama, seperti kepribadian seseorang juga. Cinta akan termasuk dalam kategori yang sama karena hal-hal ini tidak akan pernah dapat dibedakan dengan nilai atau kelas. Saat mengikuti pergerakan kerumunan, King Sui terus mengamati kehidupan beragam individu di jalan. Dia memperhatikan satu hal yang umum, bagaimanapun, dan itu adalah upaya terus-menerus dari individu-individu dalam menaiki tangga saat mereka naik ke titik jalan yang lebih tinggi. Ini adalah definisi ambisi individu untuk naik ke bagian masyarakat yang lebih tinggi. King Sui memikirkan jalan yang dia lalui ketika dia masih muda sebelum menoleh untuk melihat sekitarnya. Pada saat pemikiran itu, perasaan yang kuat berkembang di dalam hatinya. Para wanita memandang King Sui tanpa tujuan yang menyeret kakinya di sepanjang jalan sambil kadang-kadang melihat orang asing secara acak dengan tercengang. Terlepas dari perilaku aneh ini, mereka memutuskan untuk tidak mengganggu dia dan pikirannya. Tiba-tiba, ada keributan di depan mereka. Hal berikutnya yang bisa mereka lihat adalah siluet yang terhuyung-huyung ke arah mereka yang menabrak King Sui yang dalam keadaan linglung. King Sui baik-baik saja tetapi orang itu akan tersandung ke tanah setelah menabraknya. Namun, King Sui dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan orang itu. Beri jalan, beri jalan. Jangan menyela Tuan Muda Zhou untuk mengejar seseorang. Di tengah keributan itu, suara yang menjulang tinggi bergema di jalanan. Pada saat itu, King Sui memperhatikan bahwa orang yang dia tangkap adalah seorang pria muda. Tubuhnya berlumuran darah dan yang tersisa untuk menopang dirinya hanyalah hembusan udara di paru-parunya.
Kim Sui tidak menanyakan apapun padanya dan segera mengetuk beberapa titik di tubuh pria itu untuk menghentikan darahnya terkuras. Pada titik inilah beberapa lusin pria mulai mengelilingi mereka dalam lingkaran. Langki, larilah selagi bisa. Mari kita lihat seberapa jauh Anda bisa lari setelah Anda merayu wanita saya, sebuah suara yang tajam meraung. Haha, wanitamu, itu adalah istriku. Kaulah yang dengan paksa mencuri istriku dariku, dan sekarang kau membuat fitnah konyol terhadapku. Istri Anda, wanita manapun yang saya, Tuan Muda Zhou, impikan akan menjadi milik saya. Siapa kau untuk bersaing denganku? Seorang pria berpakaian putih keluar saat dia berbicara dengan nada tajam. Dia memiliki wajah yang ramping dan mata kurus yang sipit. Pria ini memiliki penampilan biasa-biasa saja, namun dia juga tidak secantik itu. Tanpa Zhou Clan, kamu bukan apa-apa. Karena saya telah menyelamatkan Tang Er, saya bisa mati dengan sukarela dan dalam damai. Langki tertawa terbahak-bahak. Saya katakan, Anda bodoh. Apa menurutmu Tang akan menyukaimu? Aku akan membuatmu menderita bahkan dalam kematian. Tuan Muda Zhou tertawa terbahak-bahak. Ketika dia selesai, seorang wanita muda cantik muncul di belakangnya dan berjalan mendekat. Wanita itu memiliki siluet menggoda yang bisa menggugah hati para pria. Wanita manapun yang dapat menarik minat Tuan Muda Zhou secara alami akan menjadi seseorang yang luar biasa. Wajahnya tanpa cacat seperti giok putih dan yang terpenting, dia tampak cukup lembut, karakteristik yang akan membuat semua orang mengasihani dan mencintainya, bahkan sampai melindunginya. Tang Er, katakan padanya, siapa dari kami yang kamu suka? Tuan Muda Zhou mencengkeram pergelangan tangannya dan berkata dengan arogan. Tang Er, bukankah aku sudah memberitahumu untuk lari? Kamu harus bisa lari. Ketika Langki melihatnya secara langsung, hatinya mulai tenggelam perlahan. Langki, aku tidak pernah menyukaimu sebelumnya. Pergi, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Wanita itu memandang Langki dan berkata tanpa perasaan. Tanger, apa yang kamu katakan? Anda tidak menyukai saya. Kamu adalah istriku. Kami telah berjanji untuk tetap bersama melalui hidup dan mati. Langki menolak untuk menyerah. Dia merasa bahwa dunia tiba-tiba menjadi gelap, benar-benar gelap. Pergi, jangan pernah datang untuk mengganggu saya di masa depan. Ucap wanita itu mendesak Langki untuk pergi. Dia kemudian berbalik, tidak menatap Langki lagi. Saat ini, mata Tuan Muda Zhou tidak meninggalkan Tan Tai Xuan dan Yuruyan. Bagaimanapun, dibandingkan dengan kecantikan wanita itu, kedua wanita ini lebih cantik dan memiliki watak yang lebih besar. Seseorang seperti Tuan Muda Zhou, yang berubah-ubah dalam kasih sayangnya, pasti tidak ingin melewatkannya. Jika Anda tidak menghentikan pandangan sesat Anda, saya tidak keberatan mendapatkannya kembali untuk Anda. King Sui tersenyum dan berkata. Tatapan Tuan Muda Zhou bertemu dengan mata King Sui, saat kekejaman dan keserakahan melintas di matanya. Sangat disayangkan bahwa seseorang seperti dia bodoh dan akan selalu bertindak seolah-olah mereka yang paling penting di dunia. Pukul dia sampai mati. Tuan Muda Zhou berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. King Sui dan kedua wanita itu datang ke tempat ini setelah mereka menggunakan 9 langkah benua 2 kali. Mereka tidak tahu tentang klan Zhou, lagi pula, King Sui bahkan tidak terlalu peduli dengan dinasti Yu Agung. Selanjutnya, mereka berada di kota Yan. Tidak peduli seberapa kuat klan Zhou, bisakah mereka lebih kuat daripada klan Yan? King Sui belum pernah ke kota kekaisaran dinasti Yu Agung sebelumnya dan hanya tinggal di kota Yan. Kali ini, dia juga tinggal di kota Yan. Saat ini, dia tidak memiliki mood atau energi untuk melewati seluruh dinasti Yu Agung. Adapun klan Yan, perhatian King Sui hanya terbatas pada Yan Jingyu. Setelah memahami maksud dari kepala klan Yan, King Sui tidak melakukan apapun atas nama Yan Yang Zhao dan Yan Jingyu. Namun, tidak mungkin baginya untuk terus bersahabat dengan mereka. Dalam hidup, dia mungkin bertemu banyak orang. Beberapa akan datang dan pergi,
sementara yang lain akan muncul kembali. Terlalu sedikit yang akan terus berada di sisinya dari awal sampai akhir selain keluarga dan teman-teman dekatnya. Sedangkan untuk wanita, mereka semua pada akhirnya akan dianggap sebagai keluarga. Melihat lebih dari 10 orang menyerbu ke arahnya, King Sui melambaikan tangannya dan mengirim mereka semua terbang keluar. Mereka akhirnya memuntahkan darah dan pingsan. Kemudian, dia melihat ke arah Tuan Muda Zhou yang ketakutan. Saya berkata bahwa saya akan mengambil sepasang mata Anda. Dua aliran esensi menembus mata Tuan Muda Zhou dan teriakan menakutkan terdengar saat dia pingsan. Sebagian besar orang di kerumunan di sekitar mereka sudah bubar, dan sedikit yang tersisa mulai pergi juga. Bagaimanapun, mereka semua takut mendapat masalah. Pergi cari istrimu dan tinggalkan tempat ini. King Sui tersenyum dan berkata kepada pemuda itu. Tapi dia bilang dia tidak lagi menyukaiku. Kau bodoh. Dia mengatakan ini agar Anda bisa hidup. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu seperti ini? Yuruyan juga mendesaknya. Bagaimanapun, orang luar akan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang situasinya. Ini menunjukkan bahwa Langki sangat menyukai istrinya. Ah, Langki mengeluarkan teriakan kaget saat dia melihat ke arah wanita itu. Wanita itu masih sedikit kecewa, tetapi dia melihat ke arah Langki. Ketika Langki melihat tatapan akrab itu, dia meraih tangan wanita itu dan kemudian berjalan menuju King Sui dan kedua wanita itu. Terima kasih kakak dan kakak ipar karena telah membantu kami. Kami tidak tahu bagaimana kami dapat membalas Anda. King Sui tersenyum dan memberikan Langki pil obat yang dapat membantu memulihkan lukanya. Inilah yang ditakdirkan untuk Anda temui, jadi Anda tidak perlu mengingat ini. Saya hanya mengulurkan tangan saya dengan santai sebelumnya. Baiklah, itu untuk menyembuhkan lukamu. Tinggalkan tempat ini. Jika tidak, Anda mungkin tidak punya cukup waktu lagi. Langki dan wanita itu memandang ke arah kelompok King Sui. Mereka kemudian membungkuk dalam-dalam dan pergi. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan membalas budi dan ini membuat King Sui sangat bahagia. Itu karena setelah ini, mereka mungkin tidak akan bertemu lagi. Mengatakan apapun akan sia-sia dan lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Adapun mengapa King Sui memutuskan untuk membantu pemuda ini, sebenarnya tidak banyak. Kebanyakan orang secara naluriah akan merasa kasihan pada yang lemah. Manusia yang pada dasarnya jahat dan manusia yang pada dasarnya baik tidak bentrok. Misalnya, beberapa orang menjadi pencuri, tetapi mereka hanya mencuri dari orang kaya dan bukan orang miskin. Itu bukan karena orang miskin tidak punya barang untuk mereka curi. Bahkan jika sebuah keluarga miskin memiliki beberapa ratus jenis makanan, mereka tidak akan mencuri kehidupan orang miskin. Tidak diketahui mengapa tidak ada orang lain yang maju dari Zhou Clan. King Sui tidak akan memusnahkan mereka sepenuhnya, tetapi dia telah kehilangan mood untuk berjalan-jalan di pasar malam. Dia kembali ke Manor bersama kedua wanita itu. Mengabaikan Tantai Suan, dia membawa Yuruyan dan menghilang. Tantai Suan sedikit tertegun, tapi dia hanya tersenyum pahit saat menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menuju gedung pavilion di samping. Orang-orang yang bertugas membersihkan masih ada. King Sui sudah memberi mereka pembayaran yang cukup. Orang-orang ini bisa dianggap jujur, tinggal di sini bahkan setelah sekian lama. Ruangan itu masih sama seperti saat mereka pergi, tidak ada setitik pun debu yang terlihat. King Sui, bagaimana kamu bisa seperti ini? Bukankah kita sudah setuju sebelumnya bahwa saya akan bersama Sister Suan? Yuruyan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia berbicara saat dia terengah-engah dari ciuman King Sui. Tidak mungkin, suamimu sudah lama tidak mencicipi daging. Anda tidak bisa membuat saya menahannya. King Sui menyeringai dan meraih tangannya di bawah pakaiannya, dengan caranya sendiri. Apa kau tidak menemukan Suster Chen? Wajah Yuruyan memerah saat tubuh indahnya bergetar. Tubuhnya sangat sensitif sekarang. Dia harus mengasingkan diri dan tidak bisa kehilangan keperawanannya untuk saat ini. Sekarang tidak bagus. Aku sudah berjanji pada Suster Suan.
Sebelum Yuruyan menyelesaikan kata-katanya, King Sui sekali lagi menutup mulutnya. Kemudian, pakaian mereka lepas dan tonjolan King Sui dengan cepat dikelilingi oleh area yang lembab dan hangat. Dia menjerit pelan dan nyaman. Kali ini, King Sui tidak melihat penampilan Tante Xuan juga tidak memasuki kesadaran itu seperti sebelumnya. Yuruyan sedikit khawatir pada awalnya, tetapi dia perlahan-lahan menjadi santai. Di gedung lain, Tante Xuan sebenarnya tidak dalam keadaan baik seperti yang dibayangkan King Sui dan Yuruyan. Saat ini, dia masih bisa mendengar dan melihat mereka. Namun, itu tidak seperti waktu lain di mana mereka bertiga bisa melihat, tapi ini tidak membuatnya merasa nyaman sama sekali. Itu karena dia menyadari bahwa dia merasa sangat panas dan tubuh bagian bawahnya lembab dan hangat. Seiring waktu berlalu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada beberapa hal lain di tubuh bagian bawahnya. Rasanya sangat kuat dan dia merasa takut. Dia membuka matanya dan duduk untuk melihat bahwa dia masih di kamarnya sendiri. Dia mengira itu hanya ilusinya sendiri, tetapi dia masih bisa merasakan perasaan misterius di tubuh bagian bawahnya. Rasanya sangat nyaman, seolah-olah seseorang yang akan mati kehausan tiba-tiba meminum air dari mata air yang manis. Terkadang, dia bahkan bisa melihat gambar di atas tubuhnya. Itu adalah King Sui padanya, memeluknya. Itu seperti pemandangan yang dia lihat sebelumnya, tapi kali ini, dia berada di tempat Yuruyan. Dia merasa malu dan marah, tetapi bertentangan dengan perasaan nyaman itu. Dia tahu bahwa itu adalah sesuatu seperti ilusi yang datang dari perasaan aneh itu, tetapi ilusi itu terasa begitu nyata. Tiba-tiba, dia merasa lemah dan tertegun. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah jiwanya terbang keluar dari tubuhnya, tetapi perasaan aneh itu tidak berakhir. Itu masih bergerak, melanjutkan untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Keesokan paginya, Yuruyan pergi mencari Tante Xuan di tempatnya, merasa malu. Namun, Yuruyan terkejut saat melihat penampilan Tante Xuan yang sangat lemah. Yuruyan adalah seseorang dengan pengalaman dan ketika dia melihat Tante Xuan, yang tampak masih memasang ekspresi asmara dan tampak sedikit pucat, Yuruyan tidak mengerti. Wajah Tante Xuan memerah. "Sister Xuan, ada apa?" Yuruyan bertanya, khawatir. "Itu semua salah bajingan itu. Tidak ada akhirnya ketika dia mulai memelukmu. Bahkan jika kamu tidak tidur sepanjang malam, kamu seharusnya tidak terlihat pucat." Yuruyan tidak bisa mengerti. "Ah, aku mengerti. Anda menggunakan..." Yuruyan menatap Tante Xuan dengan ekspresi aneh. "Sister Yan, sampah apa yang kamu bicarakan? Jika saya melakukannya, apakah saya akan berada dalam kondisi ini? Saya tidak mengerti. Setelah Anda melakukan itu dengannya sepanjang malam, bagaimana mungkin Anda masih bisa begitu bersemangat? Dan kamu bahkan terlihat lebih cantik dan feminin," ucap Tante Xuan tersipu. Yuruyan mengerti sekarang, tapi masih sangat terkejut. Untuk berpikir bahwa segala sesuatunya telah turun ke tahap ini. Dia tidak tahu detailnya, tetapi dia tahu bahwa Tante Xuan akan jatuh ke dalam ini. "Saudari Xuan, ini karena King Sui dan saya akan menerapkan teknik duo kultivasi. Meskipun Anda tidak memiliki hubungan yang sebenarnya dengan King Sui, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa rencanamu? Apakah kamu menyukainya? Apakah kamu ingin mencoba pergi dengannya?" Yuruyan adalah wanita yang sangat tradisional. Dia takut Tante Xuan akan merasa malu untuk melakukan kontak dengan King Sui demi dia. Dan dengan demikian, dia hanya bisa menjadi orang yang mengemukakan ini. Tante Xuan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak pernah berpikir untuk menikah." Namun, setelah dia mengatakan ini, dia mengingat perasaan aneh itu. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah merasakan sesuatu yang begitu kuat sampai ke tulang-tulangnya. Rasanya sangat nyaman, seolah jiwanya telah dilepaskan. Apakah ini perasaan berhubungan seks? Tidak heran jika begitu banyak orang akan mendambakan lebih banyak dan bahkan seorang wanita yang bermartabat seperti Sister Yan akan menikmatinya juga. "Kakak Xuan, apa kau tidak enak badan?
Yuruyan berbicara dengan lembut di sebelah telinga Tantai Suan. "Ah, Saudari Yan, kau sangat buruk sekarang. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Lagi pula, bajingan ini sudah memiliki istri yang cukup banyak, jadi lebih baik kamu memutuskan sendiri. Namun, saya harus mengajari Anda teknik kultivasi ganda, jika tidak, itu akan sangat berbahaya bagi tubuh. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu lagi, maka terapkan teknik ini." Setelah Yuruyan mengatakan itu, dia memberinya mantra. Saat sarapan, King Sui juga memperhatikan perubahan pada Tantai Suan. Dia menatapnya dengan ekspresi aneh. "Anda telah kehilangan banyak energi yin Anda. Bahkan jika Anda bermain sendiri, Anda harus tahu batasan Anda." Sebelum Yuruyan bisa mengatakan apa-apa, Tantai Suan berbicara, "Malu dan marah, ini semua karena kamu, dasar bajingan." Setelah Tantai Suan mengatakan itu, dia mulai menangis dan King Sui tahu bahwa dia telah berlebihan. Setelah itu, King Sui menyadari apa yang salah. Saat dia melihat Tantai Suan, dia merasakan perasaan aneh. Mungkinkah ini dianggap bahwa mereka memiliki hubungan sekarang? Dia pernah terlihat telanjang tetapi sepertinya dia juga tidak menderita kerugian. "Nona Tantai, aku tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang juga akan menangis." Yuruyan juga tahu bahwa masalah hati harus diselesaikan oleh orang-orang yang terlibat, dan dengan demikian, dia meminta King Sui untuk menenangkan Tantai Suan saat dia kembali ke kamarnya. "Kaulah yang akan menangis." Tantai Suan berbalik untuk melihat King Sui. Dia mengenakan pakaian polos seputih salju. Dia memiliki sosok luar biasa yang memancarkan aura murni dan surgawi, dan sepasang mata suci yang akan membuat orang gila. Dia anggun, transenden, murni, dan juga memiliki sedikit kemurahan hati. Namun saat ini, sepasang mata ini tampak sedikit sedih dan rumit. Baiklah, akulah yang menangis. Bolehkah aku mengejarmu?" Setelah memikirkannya, King Sui berkata langsung. Sejak dia tahu bahwa dia melihatnya telanjang, dia telah memikirkannya. Dia menyukai wanita cantik dan dia juga salah satu wanita di lukisan kecantikan. Dia merasa bahwa dia tidak akan bisa menarik garis yang jelas antara dirinya dan mereka. Apa aku masih bisa mengejarmu?" King Sui bertanya, sedikit ragu-ragu. Ini adalah sesuatu yang ditanyakan King Sui setelah pertimbangan yang cermat. Itu membuat Tantai Suan menggigil sebelum dia melihat King Sui dengan tidak percaya. Dia bertanya-tanya apakah dia salah mendengar dan menatap King Sui dengan bingung. "Kamu tidak salah dengar. Seperti yang Anda dengar, Anda seorang wanita cantik dan memiliki hati yang baik juga. Oleh karena itu, sangat mudah bagi orang untuk menyukai Anda. Saya hanya ingin tahu apakah saya memiliki hak untuk itu," ucap King Sui tersenyum. Ini pertama kalinya kamu memujiku karena kecantikanku, kan?" Setelah melihat King Sui sejenak, Tantai Suan mengatakan sesuatu yang mengejutkan King Sui. Dia bertanya-tanya apakah itu karena Tantai Suan tidak ingin menghadapi masalah ini. Dia pertama kali bertemu Tantai Suan ketika dia pertama kali pergi ke Laut Selatan, tetapi pada pertemuan kedua mereka, dia sedih menemukan bahwa Tantai Suan tidak mengenalinya dan hanya bisa dikatakan memiliki kesan rendah padanya. Saat itu membuatnya mengalami kemunduran. Namun, King Sui bisa memahaminya. Saat itu, dia mungkin bukan siapa-siapa baginya. Namun, orang tua dari klan Tantai itu memiliki mata yang baik dan mengenalinya. Setelah itu, dia datang dengan Tantai Suan ke benua Kerbau Barat dan mereka secara bertahap dan tanpa sadar menjadi teman. Jika hal seperti itu tidak terjadi, mungkin akan ada perasaan ambigu di antara mereka. King Sui secara tidak sengaja memeluknya dan meraih tangannya saat melakukan 9 langkah benua. Meskipun para pembudidaya tidak terlalu khusus tentang interaksi kecil antara pria dan wanita, tidak demikian halnya bagi sebagian wanita. Tantai Suan termasuk yang terakhir dan merupakan orang yang berusaha menjadi sempurna. Dia tidak ingin memiliki sedikit pun kekurangan dalam hidupnya dan karena itu belum pernah berhubungan dengan hubungan sebelum sekarang. Namun,
hal-hal terkadang tidak terduga dan di luar kendali seseorang. Jika dia ditanya apakah dia menyukai King Sui sekarang, dia bisa langsung menjawab bahwa dia tidak menyukainya. Tentu saja, dia juga tidak membencinya. Namun, jika dia ditanya pria mana yang tak terlupakan baginya, itu pasti King Sui. Dia adalah orang yang tidak akan pernah dia lupakan. Mereka mengatakan bahwa jika Anda menyukai seseorang, jika Anda tidak dapat membuat orang tersebut mencintai Anda, maka buatlah orang tersebut membenci Anda. Itu karena jika orang itu membenci Anda, setidaknya dia mengingat Anda. Selain itu, terkadang cinta dan benci dapat dibalik tanpa disadari. Saat ini, King Sui juga tahu bahwa Tantai Xuan tidak menyukainya, tetapi dia merasa bahwa dia juga tidak membencinya. Atau mungkin dia melakukannya. Hal lainnya adalah dia tidak yakin apakah dia berencana untuk menikah atau apakah dia menyukai seorang pria yang memiliki wanita lain. Karena itu, ketika King Sui menemukan sesuatu seperti ini, dia akan kurang percaya diri. Dia selalu merasa bahwa karena dia memiliki wanita lain, dia tidak dalam posisi untuk membicarakan cinta dan hubungan dengannya. Saat itu, emosi King Sui bertentangan. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan dan merasa bahwa karakternya sedikit bertentangan. Tidak perlu memuji kecantikan. Jika seseorang tidak cantik, tidak peduli berapa banyak pujian yang dia berikan, dia tidak akan menjadi cantik, ucap King Sui. Dia tidak tahu apakah Tantai Xuan akan menjawab pertanyaan sebelumnya. Jika tidak, maka King Sui juga tidak akan menempatkannya di tempat. Tantai Xuan memikirkan gurunya sendiri. Kembali ketika gurunya pertama kali melihat King Sui dari jauh, gurunya telah memberi King Sui penilaian yang baik dan terus mendorongnya untuk pergi keluar dengan pria ini. Dia tidak akan merasa bahwa gurunya memiliki niat jahat dalam melakukan ini. Di dunia ini, gurunya pasti orang yang menginginkan yang terbaik untuknya. Salah satu alasan dia bisa sering bertemu King Sui sebagian juga karena gurunya. Kamu benar-benar ingin mengejarku. Tantai Xuan tersenyum dan menatap King Sui. Tatapannya juga berangsur-angsur kembali normal. Benar, aku ingin mengejarmu. King Sui dengan cepat mengangguk dan berkata dengan serius. Mengapa kamu ingin mengejarku? Ucap Tantai Xuan sekarang benar-benar menurunkan kewaspadaannya. Kamu sudah melihatku telanjang, jadi tentu saja aku milikmu sekarang. Setelah memikirkannya, King Sui berbicara dengan serius, memberikan alasan yang hampir membuat Tantai Xuan menjadi gila karena marah. Tantai Xuan tersipu tetapi tidak bisa menenangkan hatinya. Dia melirik King Sui dengan kesal dan berkata, baiklah, di masa depan, kamu milikku. Saya akan mengambil tanggung jawab untuk Anda. Di masa depan, Anda harus mendengarkan saya, jika tidak, saya tidak akan ingin menahan Anda. Baiklah, jika Anda ingin memanfaatkan saya, harap lembut. King Sui segera mengambil kesempatan untuk membalas. Tantai Xuan memandang King Sui, matanya merah. Maaf, saya tidak bermaksud seperti itu. Kali ini, saya akan mengatakannya dengan serius. Aku ingin mengejarmu. King Sui tahu bahwa Tantai Xuan marah sebelumnya, dan tidak ada yang membuatnya sedikit lebih marah. Namun, dia akan mencukur untuk menenangkannya nanti dan dia juga harus memberikan jaminan yang serius. Berkenaan dengan hubungan, seseorang pasti harus serius. Apa menurutmu enak menggodaku? Tantai Xuan mengerutkan kening dan bertemu dengan tatapan King Sui. Bagaimana wanita yang murni dan transenden ini bisa menjadi tandingan King Sui? King Sui memiliki teorinya sendiri dan telah mempraktikkannya setelah dia datang ke dunia 9 benua. Terlepas dari apakah cara berpikirnya benar, itu tetap efektif. Aku serius. Sebenarnya, setelah hal seperti itu terjadi, saya telah memikirkan bagaimana saya bisa mengejar Anda. Dengar, selama ini aku menggambar dirimu. Ucap King Sui dengan cepat mengeluarkan setumpuk gambar dirinya. Dia menggunakan lukisan kecantikan wanita itu sebagai referensi. Selain itu, keterampilan menggambar King Sui cukup bagus dan dia telah membuatnya sempurna. Tantai Xuan tercengang.
Melihat tumpukan gambar yang benar-benar ada dan dia bahkan tidak bisa menemukan masalah dengan gambarnya. Dikatakan bahwa agar seseorang dapat menarik orang lain ke tingkat ini, seseorang harus terlebih dahulu memiliki target yang tertanam dalam di tulang dan jiwanya. Kalau tidak mungkin dia menggambar sesuatu seperti ini. Dia tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya. Meskipun dia juga akan melihatnya sesekali, tatapannya jelas dan karena itu dia juga tidak menyalahkannya. Melihat gambar-gambar ini, dia tercengang. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Dia memperhatikan bahwa tatapannya sangat jelas dan dia juga memancarkan perasaan yang akan membuat seseorang dengan tenang mempercayai kata-katanya, bahkan jika mereka baru bertemu untuk pertama kalinya. Dia menyadari bahwa kesan baiknya tentang pria itu tidak hilang dan tidak terpengaruh sama sekali. Pada awalnya, dia mengira itu karena Yuruyan, tetapi dia sekarang menyadari bahwa itu tidak sepenuhnya demikian. Dia secara bertahap menyadari bahwa ketika seseorang mengingat orang lain dan melakukannya dengan sangat dalam, itu adalah permulaan dari semacam emosi. Emosi kemudian perlahan-lahan akan berubah saat sesuatu terjadi. Ketika satu peristiwa atau beberapa peristiwa menghantam seseorang secara mendalam, maka akan ada perubahan intrinsik. Gambar-gambar ini bisa dilihat sebagai sesuatu seperti itu. King Sui memandang Tan Tai Xuan. Dia bisa merasakan sedikit perubahan yang dia alami tetapi dia tidak merasa malu. Sangat cepat bagi pria untuk menyukai wanita. Sebenarnya, ketika adegan itu terjadi, King Sui sudah berpikir bahwa dia ingin mengejar Tan Tai Xuan. Namun, dia tidak sempat melakukannya. Pria menyukai wanita cantik, wanita berkarakter, wanita dengan watak baik, wanita bermartabat dan juga wanita yang seperti iblis wanita. Akan lebih baik jika wanita itu bertindak seperti iblis wanita sebelum diri mereka sendiri. King Sui merasa bahwa dia juga berubah-ubah. Sangat sederhana untuk menyukai seorang wanita tetapi dia memiliki rasa tanggung jawab yang membuatnya menarik kembali hampir semua sikapnya yang berubah-ubah. Namun, masih ada kehilafan. Kelalaian ini harus ditakdirkan dan Tan Tai Xuan adalah salah satunya. Tan Tai Xuan berhenti sejenak sebelum berkata dengan lembut, "Kamu tidak diizinkan untuk menyentuhku, hanya aku yang bisa menyentuhmu, kecuali aku menyetujuinya." King Sui ingin mengatakan lebih banyak tetapi tidak mengharapkan Tan Tai Xuan memberikan jawaban yang begitu kuat. King Sui merasakan bahwa kata-kata Tan Tai Xuan tampaknya sedikit mirip dengan apa yang dikatakan tuannya. Lalu apakah kita sekarang dianggap sebagai suami dan istri? King Sui dengan cepat bertanya. Bermimpilah. Kami tidak. Lalu apakah kita dianggap bertunangan? King Sui bertanya lagi. Jangan berharap untuk menyelamatkan dirimu dari masalah. Anda mengatakan bahwa Anda akan mengejarku. Kenapa? Kamu berpikir untuk membawaku langsung ke tempat tidur sekarang? Saat ini, tatapan Tan Tai Xuan sedikit dingin. Itu benar. Terserah apa kata Anda. Saya tahu itu akan menjadi terlalu cepat dan tidak adil bagi Anda. Namun, bahkan jika Anda menyentuh saya harus memberi Anda pengingat. King Sui sekali lagi menunjukkan betapa tidak memalukannya dia. Melihat King Sui bertindak seperti ini, Tan Tai Xuan juga tidak berdaya. Dengan sekejap, dia mengambil 2 langkah ke depan, mengumpulkan keberaniannya dan memeluk leher King Sui dan menatapnya, tersipu. Dengan gelisah, King Sui memeluk pinggang ramping Tan Tai Xuan. Kamu tidak boleh menyentuhku, hanya aku yang bisa menyentuhmu. Anda sudah lupa apa yang Anda katakan sebelumnya. Tan Tai Xuan memandang King Sui, wajahnya memerah. Dengan wajah cantiknya yang begitu dekat sehingga dia bisa merasakan napasnya di wajahnya, King Sui merasa sangat sulit baginya untuk duduk diam. King Sui dengan cepat melepaskan tangannya tetapi segera memeluknya dengan ringan lagi. Dia tahu bahwa sejak Tan Tai Xuan bisa mengatakan itu sebelumnya, dia pada dasarnya sudah setuju. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah kesepakatan yang telah dilakukan dan dia adalah wanitanya. Namun, karena reservasi yang dia miliki sebagai seorang wanita, dia melakukan ini. King Sui tidak menyangka bahwa beberapa lukisan dapat memiliki efek sebesar itu.
Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Tan Tai Xuan juga unggul dalam menggambar tetapi tidak memiliki penguasaan yang sama dengan King Sui. Karena itu, dia tahu apa yang diwakili oleh gambar-gambar itu. Sesuatu pada level ini tidak dapat digambar hanya dengan meniru. Sebuah gambar hanya bisa dilakukan dengan baik oleh objek yang digambar. Baginya bisa menggambarnya dengan sangat baik, bahkan bisa mengeluarkan pesona dan auranya. Inilah mengapa dia percaya pada King Sui. Dia tiba-tiba tersadar. King Sui memeluk Tan Tai Xuan, merasa puas. Itu karena dia adalah salah satu wanita di lukisan kecantikan dan dia menyukainya juga. Wajar jika pria menyukai wanita cantik. Hal lainnya tentang 12 meridian surgawi. King Sui juga bertanya-tanya apakah dia bisa menghapus semua 12 meridian surgawi di masa depan. Dia tidak tahu apakah orang lain dapat membersihkan 12 meridian surgawi mereka, tetapi setidaknya, yang dia tahu sekarang adalah bahwa orang lain tidak memiliki 12 meridian surgawi mereka dibersihkan. Namun, para wanita yang memiliki hubungan yang akan memiliki salah satu dari 12 meridian surgawi dibersihkan, dan dengan demikian memiliki beberapa peningkatan pada energi dan kemampuan roh mereka. King Sui, aku merasa aneh. Apa yang salah? King Sui bertanya dengan lembut. Saya menyadari bahwa ada beberapa hal tambahan di hati saya sekarang. Apakah hal tambahan saya, beberapa kekhawatiran, serta beberapa hal yang tak terlukiskan? Bagaimana kamu tahu? Tan Tai Xuan mengangkat kepalanya dengan takjub. Itu karena aku sama saja. Hal lainnya adalah, Xuaner, kamu sedang jatuh cinta. Ucap King Sui tersenyum. Mendengar cara King Sui memanggilnya, Tan Tai Xuan juga merasakan perasaan aneh muncul di hatinya. Tidak lama kemudian, Yuruyan keluar. Dia tersenyum dan menatap keduanya yang terkunci dalam pelukan. Ketika Tan Tai Xuan melihat Yuruyan, dia dengan cepat mendorong King Sui, merasa malu saat wajahnya memerah. Yuruyan tersenyum dan naik untuk meraih tangan Tan Tai Xuan, berkata, aku tahu hari seperti itu akan terjadi. Kakak Xuan, apa yang membuatmu malu? Ini sesuatu yang membahagiakan. Aku lebih takut kalau kamu tidak menyukainya. Ketika Tan Tai Xuan mendengar apa yang dikatakan Yuruyan, dia menghela nafas lega. Dia juga sangat jelas bahwa hubungannya dengan King Sui telah menjadi batu, kecuali dia memutuskan untuk tidak menikah dengan siapapun. Jika dia memutuskan untuk menikah, dia hanya bisa melakukannya pada King Sui. Dia tiba-tiba teringat akan tuannya. Apakah kata-kata tuannya benar-benar tepat? Atau apakah dia terpengaruh oleh apa yang dikatakan tuannya secara tidak sadar? Namun, ini tidak lagi penting. Tan Tai Xuan memandang Yuruyan yang tersenyum yang, seperti biasa, sepertinya tidak mengalami perubahan apapun dengan keberadaannya di dalam gambar. Dia telah melihat terlalu banyak wanita seperti ini. Hampir tidak ada pria yang kuat yang hanya memiliki seorang wanita lajang, dan wanita yang kuat tidak akan mau menikah dengan orang biasa. Oleh karena itu pada akhirnya, bahkan wanita yang kuat pun tidak punya pilihan selain berbagi pria dengan wanita lain. Hanya sangat sedikit pria dan wanita kuat yang akan jatuh cinta satu sama lain dan hanya menerima satu pasangan dalam hidup mereka. Namun, hampir tidak mungkin menemukan kasus seperti ini. King Sui mengambil tangan Yuruyan di salah satu tangannya, dan tangan Tan Tai Xuan dengan yang lain. Mereka kemudian duduk di bangku panjang di halaman. Meski tahun baru telah usai, cuaca masih sangat dingin. Matahari pagi menyinari sinar matahari yang cerah, membuat mereka merasa sangat hangat dan nyaman. Mereka bertiga sangat pendiam dan tidak mengatakan apa-apa. Tanpa sadar, kedua wanita itu masing-masing menyandarkan kepala mereka di pundak King Sui. Dua wewangian samar datang dari mereka dan King Sui merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Dia tidak akan pernah bisa menikmati keberuntungan seperti itu jika dia lemah. Bahkan jika dia bisa melakukannya dengan uang, itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan menghubungkan jiwa seperti yang dia alami sekarang. King Sui, apakah tempat ini dianggap sebagai salah satu rumah kita? Yuruyan mengangkat kepalanya dan menatap King Sui saat dia tersenyum lembut.
Tentu saja, di masa depan, apapun yang terjadi, ini akan menjadi rumah kita. Selama Anda mau, kita bisa datang ke sini dan tinggal di sini selama beberapa hari. Tempat ini memiliki nilai ingatan yang sangat tinggi. King Sui berkata dengan senang hati. Ketika kedua wanita itu mendengarnya mengatakan nilai ingatan, pikiran mereka melenceng. Mereka dengan cepat menyadari bahwa itu berbeda dari apa yang dimaksud King Sui, tetapi mereka tidak begitu yakin apakah dia bermaksud seperti itu atau tidak. Jika guru tahu tentang ini, dia pasti akan menggodaku, ucap Tan Tai Xuan, sedikit suram. Wanita, kamu takut diejek oleh gurumu, ucap King Sui memandang Tan Tai Xuan. Melihat King Sui seperti ini, Tan Tai Xuan tersenyum. Kamu belum menjadi laki-laki saya. Aku mungkin akan menceraikanmu. Oh, saya mengerti sekarang. Anda tidak senang bahwa saya bukan laki-laki Anda. Kalau begitu biarkan kita bertiga tidur bersama malam ini. King Sui memandangi kedua wanita itu dan berkata perlahan. Bermimpilah. Semua pria bajingan dan pikiran mereka dipenuhi dengan hal-hal kotor seperti itu. Malam itu, King Sui memasuki alam valet jade immortal sementara Yuruyan dan Tan Tai Xuan berbagi kamar. Dia tahu bahwa kedua wanita itu pasti akan banyak bicara satu sama lain. Setelah dia memasuki alam valet jade immortal, King Sui mulai melatih keterampilan yang sudah sangat dia kenal. Itu hampir mulai menjadi ritual tetap. Dia mengeluarkan botol yang berisi esensi darah binatang ilahi itu. Tepat waktu, dia harus bisa menggunakannya sekarang. King Sui mengguncang botolnya. Hanya ada 4 tetes esensi darah binatang ilahi di dalamnya. Melalui indera spiritualnya, dia dapat mengatakan bahwa mereka mengandung kekuatan besar. Selain itu, dia juga merasakan kekuatan yang familiar di dalamnya. Naga api remaja yang dia temui di masa lalu dan naga hijau besar yang dia lihat dalam kesadarannya memiliki aura seperti itu, tetapi aura mereka tidak semurni yang ini. Bagaimanapun, ini adalah esensi darah. Kemungkinan lain adalah bahwa naga yang dia temui sebelumnya bukanlah jenis naga yang paling kuat. Karena itu adalah esensi darah dari binatang dewa tipe naga, maka gajah naga skala emas harus mengambil 1 tetes. Ulat emas menggigit sumsum. King Sui tiba-tiba memikirkan makhluk kecil ini. Haruskah dia memberikan 1 tetes juga? Memikirkan hal ini, dia merasa sangat bersemangat dan dengan cepat menggunakan niatnya untuk memanggil ulat sutra emas menggigit sumsum. Benda kecil itu sekarang terlihat sangat agung, dengan 2 tanduk naga yang tajam dan tubuh emas yang berkilau. Meskipun matanya yang kecil hanya sebesar butiran beras, ia tampak sangat cerdas. Itu berguling dengan gembira di telapak tangan King Sui. King Sui mengeluarkan setetes esensi darah binatang ilahi dan pada saat itu juga, aura yang kuat menyebar. Setelah dia merasakan aura yang kuat ini, King Sui ragu-ragu apakah dia harus membiarkan ulat sutra emas menggigit sumsum memilikinya. Bagaimanapun, tubuh kecilnya tidak sebesar setetes esensi darah. King Sui menggunakan pikirannya untuk bertanya pada ulat emas penggigit sumsum apakah akan dalam bahaya setelah mengambil esensi darah. Jawaban yang dia dapatkan adalah orang kecil yang menelan 1 tetes esensi darah binatang ilahi dalam 1 suap. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.